Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Bird Box. Film produksi tahun 2018 yang berasal dari Amerika bergenre post-apokaliptik. Film ini disutradarai Susan Bier dan ditulis oleh Eric Heiserer berdasarkan novel yang berjudul sama, karya novelis Josh Malerman. Film ini menceritakan perjalanan seorang wanita yang diperankan Sandra Bullock yang bersama dua orang anak tak bernama yang dipanggil Boy dan Girl. Terpaksa harus melewati hutan dan mengarungi sungai dengan memakai penutup mata agar terhindar dari bahaya makhluk supernatural untuk bertahan hidup dan terhindar dari ancaman bunuh diri. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Bird Box. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory sedang memberikan peringatan kepada kedua anaknya yang dipanggil Boy dan Girl sebelum pergi mengarungi sungai dengan perahunya. Kemudian scene beralih ke kejadian 5 tahun yang lalu, di mana saat itu kekacauan dimulai. Bunuh diri massal terjadi di Rumania dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Eropa dan Rusia. Para saksi melaporkan bahwa orang-orang berperilaku psikotik. Banyak orang meninggalkan kota untuk kabur dari kekacauan itu. Mallory kemudian pergi ke rumah sakit untuk cek kandungan, ditemani saudara perempuannya, Jessica, dan ditangani oleh Dr. Lapham. Setelah selesai, Mallory segera menuju mobilnya. Namun sebelum itu Mallory melihat seorang wanita yang berperilaku aneh. Orang itu menyiksa dirinya ke kaca yang membuat kepalanya berdarah. Kemudian Mallory pun yang ketakutan pergi dengan cepat untuk menuju mobilnya. Mereka berdua melihat kekacauan di sepanjang jalan. Belum sampai memahami apa yang terjadi, Jessica tiba-tiba terlihat ketakutan setelah melihat makhluk mengerikan. Kemudian Jessica bertingkah aneh dan membuat mobil yang dibawanya terjungkal. Jessica tiba-tiba berjalan ke tengah jalan dan menabrakkan diri ke mobil besar. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Semua orang panik berlarian. Mallory pun ikut lari dan dirinya terjatuh. Seorang wanita yang bernama Lydia berniat menolong Mallory. Namun tiba-tiba Lydia berperilaku aneh setelah melihat sesuatu. Kemudian dirinya berjalan memasuki mobil yang sudah terbakar. Dan kemudian mobil itu meledak. Mallory dibantu berdiri oleh seorang lelaki bernama Tom. Kemudian berlari ke arah satu rumah untuk meminta pertolongan. Keduanya pun dipersilahkan masuk beserta satu polisi yang bernama Lucy. Rumah ini merupakan rumah Greg dan ada beberapa orang di dalam yang sedang berlindung. Setelah beberapa hari, ada seseorang yang mengetuk pintu bernama Olympia yang meminta pertolongan. Kemudian Mallory menodongkan senapan untuk bersiaga. Semua diminta untuk menutup mata. Setelah masuk, ternyata Olympia sedang mengandung sama seperti Mallory. Greg kemudian diikat dan melakukan satu percobaan, di mana dirinya melihat makhluk itu lewat perantara CCTV dan melihatnya di layar monitor. Setelah beberapa saat, sesuatu terjadi pada Greg. Dirinya memberontak dan menyiksa diri setelah melihat makhluk itu. Orang-orang pun menghampirinya. Sambil menutup mata, layar monitornya dihancurkan. Greg tewas akibat pendarahan serius di kepalanya.
Sudah 14 jam Mallory mendayung perahunya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang kemudian berbicara pada Mallory. Mallory yang panik sontak mengeluarkan pistolnya dan menembak secara brutal. Orang itu mendekat meminta Mallory melepas penutup matanya. Kemudian Mallory mengambil golok untuk mengusir orang itu agar tak mengganggunya. Kembali ke 5 tahun yang lalu, mereka semua kehabisan stok makanan. Charlie menyarankan pergi ke pasar Fields. Mereka mengecat kaca mobilnya dan menempelnya dengan koran. Satu-satunya untuk mengetahui rute ke pasar Fields yaitu dengan mengandalkan GPS. Kemudian satu kelompok pergi ke tempat itu. Setelah beberapa saat mereka tiba di pasar Fields. Kemudian mereka mengambil banyak makanan. Mallory juga mengambil burung untuk dibawa pulang. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan. Ternyata suaranya bersumber di gudang. Mereka semua menutup mata dan Tom perlahan membuka pintunya. Ternyata yang di dalam itu adalah Fishfinger, teman kerja Charlie. Fishfinger mengaku bahwa dirinya dijebak dan ditinggalkan. Namun suara burung semakin mengeras dan tiba-tiba Fishfinger berontak membuka pintunya. Tom dan yang lain kewalahan menahan pintu itu. Kemudian tiba-tiba Charlie berlari mendorong Fishfinger. Namun begitu berhasil pintu pun tertutup dan Charlie terjebak bersama Fishfinger. Kemudian darah pun terlihat di bawah pintu. Mereka semua panik dan pergi meninggalkan orang itu. Masalah kemudian datang kembali di mana Felix dan Lucy membawa kabur mobil di rumah Greg. Kini Mallory sudah 24 jam berada di sungai. Perahunya menabrak sesuatu dan stok makanannya jatuh ke sungai. Kemudian Mallory menepi ke pinggir sungai. Mallory lalu pergi meninggalkan Boy dan Girl untuk menuju satu tempat agar mendapatkan stok makanan. Setelah mendapatkan beberapa yang dibutuhkan, tiba-tiba suara aneh muncul. Kemudian Mallory bergegas keluar dari tempat itu dengan cepat. Olympia membiarkan orang asing masuk karena dirinya merasa kasihan. Sontak semua orang di rumah tak setuju. Orang asing itu bernama Gary. Gary menangis sambil bercerita. Namun Douglas tak percaya dengan Gary. Kemudian dia merebut senapan dari Mallory. Namun ketika itu juga Cheryl mengambil barang dan memukulkan ke kepala Douglas yang membuatnya pingsan. Setelah itu Douglas akhirnya dikurung di garasi. Olympia kemudian meminta agar Mallory bersedia merawat anaknya ketika sesuatu terjadi pada dirinya. 38 jam sudah Mallory berada di sungai. Dirinya beserta Boy dan Girl akan menghadapi arus yang besar dan mengingatkannya pada anaknya. Mallory dan Olympia melahirkan bersamaan. Dengan dibantu Cheryl, kemudian persalinan mereka selamat. Mallory dikaruniai bayi laki-laki, sedangkan Olympia bayi perempuan. Gary kemudian menunjukkan gelagat buruknya. Ia menyimpan burung di mesin pembeku dan membuka semua jendela rumah. Gary kemudian menghajar Tom sampai pingsan dan membuka garasi di mana Douglas ada di dalamnya. Kemudian Gary juga menghampiri Mallory dan juga Olympia, lalu membuka jendela di kamar itu. Sontak semua orang menutup mata. Namun Olympia tak sengaja membuka matanya dan melihat makhluk itu. Olympia kemudian terpengaruh. Sesaat sebelum meninggal, Mallory meminta menggendong anak Olympia. Setelah itu Olympia melompat dari jendela. Cheryl pun dipaksa membuka mata oleh Gary. Kemudian wanita itu pun tewas setelah menancapkan gunting di lehernya sendiri. Kemudian Douglas datang menghampiri mereka dengan membawa senapan dan menembak Gary. Namun Gary tak mati. Kemudian Gary mendorong Douglas hingga terjatuh ke bawah. Gary kemudian menancapkan gunting di dada Douglas yang membuat Douglas seketika tewas. Tom yang sedari tadi pingsan kemudian perlahan tersadar
dan berebut senapan dengan Gary. Suara tembakan pun terdengar oleh Mallory, dan Tom berhasil menembak mati Gary. 5 tahun kemudian, sang anak bertumbuh besar. Kemudian Mallory mengajari anaknya untuk peka mendengar suara, sembari memakai penutup mata. Tom menjawab panggilan di radio dari orang asing bernama Rick, mengabarkan bahwa Rick memiliki tempat aman beserta pasokan. Dirinya juga memiliki komunitas. Bertempat di dekat hilir sungai, Rick memberitahu setelah melewati jeram akan ada banyak suara kicauan burung, dan dijadikan suara itu sebagai penunjuk jalan menuju tempat Rick. Tom dan Mallory pergi ke suatu rumah, dan tak lama kemudian mobil datang. Tom meminta Mallory pergi lewat pintu belakang, dan dirinya akan mengalihkan perhatian. Meminta Mallory pergi membawa boy dan girl dengan perahu jika Tom tidak kembali. Tom keluar menemui orang-orang itu, dan Mallory pergi lewat belakang. Namun orang-orang itu mengetahui Mallory. Seketika itu juga Tom menembak beberapa hingga tersungkur. Karena sulit dengan penutup matanya, ia kemudian melepasnya dan membunuh semua satu persatu. Sesaat sebelum menembak satu orang tersisa, Tom melihat makhluk itu. Kemudian ia menembak satu orang tersisa. Lalu dirinya melakukan bunuh diri. "42 jam Mallory menghabiskan waktu di sungai. Mereka akhirnya menghadapi jeram itu. Walau perahunya sempat terbalik dan menenggelamkan mereka, namun dengan penuh perjuangan mereka semua selamat dan berhasil sampai ke tepian sungai. Mereka mulai mengikuti suara kicauan burung itu. Saat di tengah hutan, Mallory mendengar suara-suara dari makhluk itu yang menyuruhnya untuk membuka penutup matanya, namun ia menghiraukan semua itu. Mallory kemudian tersandung jatuh di sebuah lereng dan terpisah dengan boy dan girl. Makhluk itu berbisik dalam suara Mallory, menghasut boy dan girl untuk membuka penutup matanya. Namun di situ juga Mallory yang sudah bangkit segera memanggil boy dan girl. Berbekal suara dari bel sepeda, ia kemudian menemukan boy. Boy kemudian mengatakan bahwa girl takut karena Mallory terlalu keras padanya. Karena panik, Mallory kemudian meminta maaf dan menjanjikan bahwa suatu hari anak-anaknya akan bermain bebas dengan anak lain. Dengan lega kemudian girl menghampiri Mallory. Saat melanjutkan perjalanan, di situ makhluk itu muncul berkumpul di belakang mereka. Dengan cepat mereka lari secepat mungkin. Tak lama setelah itu mereka menemukan satu rumah, meminta tolong orang di dalam membuka pintunya untuk setidaknya membiarkan boy dan girl masuk. Akhirnya pintu pun dibuka. Mereka semua masuk dan langsung diperiksa. Rick kemudian menunjukkan sesuatu pada Mallory, yang ternyata rumah ini adalah sekolah tunanetra. Sebagian orang di dalam sangat kebal terhadap makhluk yang sangat mengerikan itu. Rumah itu banyak burung di dalamnya. Burung milik Mallory kemudian dilepaskan untuk berteman dengan yang lainnya. Di situ juga Mallory dipersatukan kembali dengan Dr. Lapham. Kemudian Mallory memberi nama kedua anaknya, yaitu Olympia dan juga Tom. Dr. Lapham kemudian mengajak Tom dan Olympia bermain, dan film pun selesai. Film ini menggunakan plot cerita maju mundur, di mana penonton mengetahui di balik peristiwa masa lalu atas apa yang telah terjadi. Dengan perjuangan seorang ibu dengan anak kandung dan anak titipannya yang bertahan dari makhluk yang sangat mengerikan, membawanya ke tempat aman agar hidup lebih baik, terjaga dari segala ancaman makhluk yang bisa membahayakannya. Terima kasih yang telah menonton. Jika kalian suka silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.